Assalamualaikum, kembali lagi di Sidik Nur Raden Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk berbagi ilmu, yaitu tentang bagaimana cara cek jalur kabel lampu depan, baik itu jarak jauh dan jarak dekat, terus lampu belakang, lampu sen atau lampu riting, lampu rem belakang, maksudnya lampu switch rem ya, dan lampu seri pada motor Honda Vario injeksi yang sudah menggunakan ACG starter. Oke para brother semua, sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah mendukung Sidik Nur Raden Channel. Semoga ilmunya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, kita akan perdekat dulu dan kenalan di jalur-jalur warna kabelnya. Oke, posisikan dulu bang, biar pas ya, kameranya biar pas. Coba sebentar. Oke. Nah di sini ada beberapa warna kabel ya para brother semua. Di sini ada kabel warna biru. Nah ini kabel warna biru, ya. Ini adalah sebagai arus keluaran dari saklar ya, saklar jarak jauh. Nah dari saklar jarak jauh itu ketika kita tekan ke jarak jauh itu akan keluar arus lewat kabel warna biru ini ya. Terus di sini ada kabel warna putih. Nah warna putih adalah sebagai arus keluaran dari saklar jarak dekat ya, arus keluaran dari jarak dekat, ini warna putih. Nah kemudian di sini ada kabel warna hitam. Nah, warna hitam ini adalah aslinya adalah dari jalur kabel warna coklat ya. Keluaran arus 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah, jadi untuk fungsi kabel warna hitam ini adalah sebagai arus untuk lampu seri ya, arus 12 volt untuk lampu seri yang ke bawah ya, ke fitting lampu seri. Oke. Jadi sekali lagi untuk warna hijau, warna biru. Nah, ini warna biru adalah arus lampu dari saklar jarak jauh yang menuju ke fitting lampu ya, langsung. Nah, ini. Terus yang putih sekali lagi saya jelaskan adalah arus jarak dekat. Setelah saklarnya kita tekan ke jarak dekat, maka akan mengeluarkan arus lewat kabel ini, kabel warna putih ini. Nah ini akan tersambung ke tempat fittingnya ya. Nah itu sudah dua. Terus yang ketiga adalah kabel warna hitam tadi. Ini adalah sebagai arus 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan. Nah maka akan mengeluarkan arus aki ya, arus aki 12 volt. Ini untuk warna hitam ini akan masuk nantinya langsung ke lampu seri ya, karena di motor Honda Vario itu lampu serinya ada dua. Nah ini akan masuk ke lampu seri ya, tercabang. Oke. Nah kemudian di sini ada kabel warna oranye. Nah ini kabel warna oranye ya. Warna oranye adalah jalur arus 12 volt setelah saklar sen ya. Jadi setelah saklar sen itu, ketika kita saklar sen ditekan ke arah sebelah kiri ya, maka akan mengeluarkan arus ke sini lewat kabel warna oranye ini ya. Dari sini akan tersambung ke tempat fitting lampu sennya ya. Jadi sekali lagi untuk kabel warna oranye ini adalah arus 12 volt, arus 12 volt, maksudnya arus aki, masuk ke pleser. Nah dari pleser itu akan langsung masuk ke tombol sen ya, akan masuk ke tombol sen. Ketika kita sen itu ditekan ke sebelah kiri, maka akan mengeluarkan arus akinya lewat kabel warna oranye ini. Dan ini akan tersambung ke lampu sen yang depan atau yang belakang. Jadi terparalel semua ya, tersambung semua. Oke. Nah, kemudian di sini ada kabel warna warna biru muda ya. Nah, untuk kabel warna biru muda ini adalah sebagai arus
lampu sen sebelah kanan ya. Ketika kita tekan di saklar sen ke sebelah kanan, maka akan mengeluarkan arus aki ya, yang diolah sama kiprok yang diolah sama ini nih, sama pressure, akan mengeluarkan arus aki 12 voltnya ke sini ya dengan berkedip. Nah, soalnya kalau misalkan tidak menggunakan flasher, ini tidak akan berkedip ya di jalur ini. Nah, jadi untuk kabel warna biru muda ini adalah sebagai arus 12 volt yang keluar setelah saklar sen itu kita tekan ke arah sebelah kanan, dan ini akan masuk ke fitting lampu sen ya, ke lampu sen langsung, baik itu yang depan atau yang belakang ya. Dan ini adalah terparalel ya, depan sama belakang sama. Nah, kemudian di sini ada kabel warna hijau dan hijau garis oranye ya. Nah, ini sebetulnya sama ya para brother semua. Untuk kabel warna hijau itu fungsinya sebagai massa atau ground, dan warna hijau garis oranye juga ini sama, ini sebagai massa atau ground ya. Cuman untuk warna hijau ini adalah massa atau groundnya di lampu riting, baik itu kanan kiri dan juga di lampu seri ya ini. Nah, sedangkan untuk yang warna ini, warna hijau garis oranye ini adalah masanya lampu atau fitting ya, fitting lampu. Jadi setiap komponen itu harus ada strum, ada massa, baru berfungsi. Kalau misalkan tidak ada masanya, itu tidak akan berfungsi. Oke, dapat dipahami ya para brother semua tentang arti warna jalur ini. Nah, sebetulnya untuk jalur lampu depan bukan dari sini ya asal mulanya. Oke, kita akan langsung cek untuk jalur lampu depannya. Ini sekedar kita pengenalan di bagian warna-warnanya aja. Oke, kita akan geser dulu ya ke. Oke, sekarang kita akan ke pengecekan lampu jarak jauh dan dekat ya. Nah, untuk pengecekan lampu jarak jauh, ketika kita tekan di tombol ini ya, nah kita tekan di tombol ini ya, maka itu akan mengeluarkan arus dari sini ya. Nah, ini arus masuk ke sini ya. Ketika kita tekan lampu jarak jauh dan dekat, maka akan dibagi dua ya. Satu ke lampu jarak jauh, kalau kita tekan ke lampu jarak jauh, nah akan keluar arus lewat sini. Terus yang kedua adalah ke lampu jarak dekat, kalau misalkan kita tekan di saklar ini ke jarak dekat ya, nah maka akan mengeluarkan arus ke sini. Nah, untuk kabel warna ini, hijau ini, itu akan masuk ke ke saklar, ke tempat fitting lampu yang di depan ya, yang ini. Nah, juga yang putih ini. Oke, kita akan coba langsung cek ya. Cara pengecekannya kita gunakan seperti biasa lampu riting. Ini kita pastikan dulu kabel warna coklat harus ada arus masuk ya. Yang satu, terus yang satu kita tempelkan ke massa. Nah, ini hidup ya, berarti arus masuk ke saklar itu ada ya. Oke. Kemudian ketika kita tekan di lampu jarak jauh, nah ini, bentar, kita coba paskan ya. Nah, ini akan hidup ya para brother semua. Nah, jadi seperti itu ya. Ketika ini kita tekan ke lampu jarak dekat, maka ini akan mati. Nah, seperti itu ya, dapat dipahami. Oke. Nah, kemudian untuk pengecekan lampu jarak dekatnya juga sama ya. Yang satu ujung kabel ini dikasih ke massa. Nah, ini saya tempelkan ke massa ya kabelnya, karena untuk pengecekannya harus ada massa, ada strum, ada massa. Nah, untuk jarak dekatnya kita cek ke kabel warna putih. Nah, bentar. Oke, kita akan coba ya. Bentar, ini enggak. Nah, ini ya para brother, ini jarak dekatnya kabel warna putih ya. Ketika kita tekan ke lampu jarak jauh, ini enggak connect nih masanya. Ketika kita tekan ke lampu jarak jauh, ini akan mati. Nah, seperti itu ya. Oke.
Nah, terus kabel ini yang warna biru ini masuknya kemana? Nah, kabel warna biru ini akan langsung masuk ke fitting ya, ke fitting lampu. Dan juga kabel yang warna warna putih ini juga sama akan masuk ke fitting lampu ya. Oke. Sekarang kita akan cek dan lihat ya, apakah benar masuk ke fitting lampu kabel yang dua barusan. Nah, ini ya kabelnya. Oke, sudah masuk itu satu. Terus yang satunya lagi berarti di sini. Coba. Ini terhalang nih. Enggak kelihatan ya Mas. Sebentar ya, saya perlihatkan. Nah, itu ya. Coba kamera. Nah, itu ada kabel ya, kabel warna biru sama putih. Berarti masuk ya, sama-sama. Oke, itu untuk pengecekan jalur lampu depan dan belakang, lampu depan jarak jauh dan dekat. Pokoknya intinya para brother harus cek kabel warna coklat ini. Ini harus ada arusnya ya. Nah, kabel warna coklat ini harus ada arusnya. Karena ini adalah arus yang masuk ke saklar ini. Dan dari saklar ini akan dikeluarkan dengan dua kabel ini ya, ke jarak jauh, ini ke jarak dekat. Oke, pasti paham ya. Nah, kemudian untuk lampu jarak untuk lampu belakangnya. Nah, untuk lampu belakangnya itu sama ya, jalurnya dari kabel warna ini ya, warna coklat ini. Ini akan terparalel ya setelah kunci kontak. Itu untuk lampu jarak lampu belakang sama. Setelah kunci kontak di on kan, maka lampu belakang itu akan hidup. Seperti itu. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Nah, untuk pengecekan lampu seri, mohon maaf untuk lampu belakang ya. Lampu belakang juga sama, ketika kunci kontak di on kan, maka lampu belakang itu akan hidup ya. Itu sama akan terparalel dari sini ya. Pokoknya intinya para brother harus ngambil arus 12 volt setelah kunci kontak, yaitu kabel warna coklat ini. Ini adalah arus 12 voltnya. Bisa ini terparalel ke belakang ya, ke lampu belakang. Dan juga pastikan masanya itu harus tersambung ya. Karena setiap komponen apabila masanya tidak tersambung itu tidak akan berfungsi, baik itu lampu jarak jauh atau lampu jarak dekatnya. Yang tadi ada di depan ada kabel warna hijau ya, hijau garis oranye. Nah, oke, sekarang kita akan cek untuk jalur lampu seri ya. Cara cek jalur lampu seri. Nah, oke, kita akan pindah ke sini ya. Nah, untuk pengecekan lampu seri ya. Oke, kita coba kunci kontak on kan. Nah, ini kunci kontak di on kan. Berarti lampu seri itu ceknya di sini nih, di kabel warna hitam ya. Bentar, saya perlihatkan. Untuk lampu seri kita masukkan aja ini ke kabel warna hitam ya. Nah, ini warna hitam. Mohon maaf nggak masuk tuh. Jadi kita tancapkan aja ke kabel warna hitam ya. Nah, ini kabel warna hitam. Nah, terus yang satunya kita tancapkan ke kabel warna hijau atau hijau garis oranye, karena ini dua-duanya masa sama ya. Oke. Apakah lampu rating ini hidup? Kalau lampu rating ini hidup berarti normal, tidak ada kendala. Oke. Oke, ini bagus ya. Oke, bagus ya. Jadi kita akan coba kunci kontak di off-kan. Nah, ini ya. Manual. Oke, sekarang kita akan coba kunci kontak di on-kan kembali ya. Oh, ini enggak pas ya. Nah, oke.
Ini bagus ya. Ketika kunci kontak itu di off kan, maka lampu seri akan mati. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus untuk lampu seri ini akan masuk kemana ya? Nah, kabel warna hitam ini setelah kunci kontak di on kan akan mengeluarkan arus 12 volt. Setelah tadi saya beritahukan kepada para brother, ini akan masuk langsung ke lampu seri ke depan. Nah, ke sini ya. Nah, bentar, ini saya akan kupas semua ya. Nah, ini di bawah, maksudnya di bawah nih. Nah, di bawah ya. Nah, ke sini. Nah, di bawah sini ya ada lampu seri, itu akan masuk ke situ. Dan pastikan masanya kabel warna hijau. Nah, ini adalah masanya. Nah, kabel ini, kabel warna hijau ini ya. Ini harus nempel ke bodi motor ya. Biasanya kendala ketika ada strum di masanya tidak ada, maka tidak akan hidup. Sama untuk lampu utama juga sama ya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita akan pengecekan di lampu sen ya, atau lampu riting. Coba. Nah, untuk pengecekan di lampu riting, kita harus ceknya dari sini dulu ya. Sebentar. Ini kurang pas ya, kita geser ke sebelah kiri. Sekarang kita akan pengecekan di lampu riting atau lampu sen ya. Nah, setelah kunci kontak di on kan ya. Nah, ini kunci kontak saya on kan. Pertama kita pastikan harus ada arus masuk setelah kunci kontak di on kan, yang masuk ke soket ini, karena ini ada flasher ya. Oke, kita akan cabut dulu. Nah, di sini ada dua warna kabel. Kabel warna hitam adalah arus yang keluar dari kunci kontak setelah di on kan, maka akan mengeluarkan arus aki lewat kabel warna hitam ini ya. Oke, kita akan coba. Nah, ini satu kita tancapkan. Terus yang satunya lagi kita akan coba tempelkan ke masa atau ke bodi ya. Nah, ini harus ada arusnya. Nah, oke. Jadi harus ada arusnya seperti ini. Jadi arus ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di on kan. Ketika kita kunci kontaknya itu dimatikan, maka ini akan mati juga ya. Oke, nah seperti itu. Nah, kemudian arus aki 12 volt itu akan berubah warna atau berkedip ya. Mohon maaf, bukan berubah warna, akan berubah kedipnya melalui flasher ini. Nah, apabila para brother dan mas bro semua, ketika lampu sennya tidak berkedip, itu bisa diakibatkan karena flashernya yang rusak. Dan untuk arus 12 volt setelah kunci kontak di on kan itu harus masuk ke sini. Oke, sekarang kita akan coba masukkan ya ke sini. Nah, jadi ada arus masuk, ada arus keluar. Ya. Oke. Dan di sini juga ada dua kabel. Ada kabel warna hitam adalah sebagai arus keluar dari kunci kontak setelah di on kan ya, masuk ke ini ke flasher, dan dari flasher itu akan keluar kembali ya. Arus aki 12 voltnya dengan warna lampunya akan berkedip ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung kunci kontak on kan ya. Coba apakah berkedip atau tidak ya. Ini kabel warna coklat ini, warna biru muda ini adalah nantinya akan masuk ke saklar sen ya, ke saklar sen. Nah, dari saklar sen nanti kabel ini akan keluar kabel warna oranye ke saklar sen kiri yang terparalel ke sen belakang juga. Terus untuk sen kanannya yaitu kabel warna biru muda ya. Nah, dari asal mulanya dari sini. Oke, kita akan coba dulu ya arus keluaran, arus masuk yang ke sini ada enggak. Oke, kunci kontak di on kan, coba mas. Ini berbelit juga ya. Nah, ini oke, kunci kontak berarti ada. Oke, kita akan coba matikan. Nah, oke, terus kalau misalkan ini kita pindah ke sini, maka ini akan berkedip ya. Oke, kita akan coba ke sini.
Nah, seperti ini ya para brother semua. Dapat dipahami ya. Jadi ya, sekali lagi nih di lampu sen, mohon maaf. Untuk kabel hitam ini adalah arus aki setelah kunci kontak di on kan akan masuk ke sini. Ya, pastikan harus ada arusnya. Nah, cara pengecekannya tadi. Nah, setelah dari pressure itu akan dikeluarkan kembali lewat kabel warna biru muda ini. Ya. Dan dan arusnya itu akan berkedip ya. Nah, seperti itu. Jadi akan berkedip. Coba saya akan cek sekali lagi. Kunci kontak on. Nah, dari sini itu tidak akan berkedip kalau ke warna hitam ya. Oke, yang satu kita ke masa aja ke sini. Nah, ini tidak akan berkedip. Kalau kita masukkan ke sini maka akan berkedip ya. Bentar. Oh, yang ini. Nah. Oke. Seperti itu ya. Nah, setelah itu arus yang berkedip itu lampunya dari sini kabel warna biru muda ini akan masuk ke saklar sen ya. Nah, ke sini. Nah, pastikan harus sampai di sini ya para brother. Nah, di sini. Coba. Nah, akan masuk ke sini ya. Nah. Ya. Ke sebelah kiri. Nah, coba. Nah, akan masuk ke sebelah kiri ya. Nah, ketika kita tekan ke saklar sebelah kiri, maka arus sen itu akan keluar lewat kabel warna oranye ini ya. Maksudnya lampu yang berkedip tadi akan keluar arus aki 12 voltnya lewat kabel warna oranye ini. Nah, ini akan masuk ke sen kiri ya. Baik itu yang depan atau yang belakang, jadi terparalel. Dan pastikan di fitting lampu sennya harus tersambung ya kabel masanya. Seperti itu. Nah, terus di sini ada satu lagi yang kabel warna biru muda. Ini adalah sebagai arus sen sebelah kanan ya. Baik itu yang depan atau yang belakang. Ini juga harus terparalel atau tersambung ya. Oke, sekarang kita akan coba cek di sini. Nah, di sini ada dua kabel warna oranye dan warna hijau. Nah, untuk oranye adalah arus keluaran dari sini tadi ya. Untuk sen kiri. Sebentar. Nah, ya. Ini ketika kita tekan ke saklar sen sebelah kiri ya. Nah, sedangkan yang kanan berarti kabel yang ini nih. Coba. Nah, ya. Seperti itu. Dan ini ada kabel hijau 2. Ini adalah kabel massa ya. Jadi setiap komponen harus ada strum, ada massa. Dan pastikan untuk kabel hijau ini tersambung ke massa atau ke rangka motor ya, ke bodi motor. Nah, jadi seperti itu untuk pengecekan di jalur lampu sen. Jadi untuk kabel warna oranye ini yang dari sini nih, ini juga akan tersambung atau terparalel ke sen yang kiri di belakang. Oke, seperti itu. Terus yang ini juga sama, kabel warna biru muda juga ini ya akan tersambung atau terparalel ke sen yang belakang sebelah kanan. Jadi harus tersambung. Dan masanya ini biasanya ada juga di belakang ya. Oke. Nah, kemudian para brother dan mas bro semua, untuk pengecekan di di jalur klakson. Oke. Untuk pengecekan di jalur klakson. Nah, sekarang untuk jalur klaksonnya para brother semua, di sini ada kabel warna hitam ya dan warna hijau muda ya. Nah, untuk kabel warna hitam ini ya, ini biasanya itu sama, dua-duanya adalah massa ya, massa. Yang satu ini adalah massa yang nempel ke bodi. Nah, ini misalkan ini yang nempel ke bodi ya, dari bawah ini masuk sini nempel ke bodi. Ketika kita tekan maka akan keluar dengan kabel warna hitam ini ya. Nah, kabel warna hitam ini harus terpasang ke tempat klaksonnya seperti itu ya. Itu yang menggunakan massa yang diputus. Jadi sekali lagi,
kabel warna hijau muda ini adalah sebagai massa ya, massa. Nah, pastikan kabel ini dari bawah itu nempel ke bodi motor atau ke rangka motor. Ini akan masuk ke saklar klakson ya, ke saklar klakson. Nah, ketika kita tekan di bagian saklar klakson, maka jalur massanya itu akan masuk lewat sini. Nah, lewat kabel hitam ini ya, itu nempel ke tempat klaksonnya. Oke, itu satu. Terus yang satunya lagi di klakson, di klaksonnya itu kan ada dua ya di klakson. Nah, yang satunya lagi di klaksonnya itu adalah ngambilnya dari arus aki 12 volt. Setelah kunci kontak di-on-kan, maka akan mengeluarkan arus aki ya, seperti kabel ini warna hitam ini ya. Jadi warna hitam atau warna coklat ini sama ya, ini juga arus aki 12 volt ya. Itu harus langsung tersambung ke klakson yang satunya lagi. Jadi yang diputusnya adalah bagian massa. Nah, terus para brother misalkan mau memutusnya di bagian setrumnya itu sama, kita tinggal ngambil di bagian jalur hitam ini adalah arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan ya. Nah, ini kabel hitam. Ini arus 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan, maka akan mengeluarkan arus aki ke sini. Nah, itu bisa kita langsung masukkan ke sini nih ya. Misalkan nah ke sini, misalkan ini ya. Nah, kemudian setelah itu keluar lagi. Nah, lewat kabel ini yang satunya ya. Nah, terus kabel ini itu akan langsung masuk ke tempat klakson. Nah, untuk jalur massanya di satu lagi di tempat klaksonnya, kita bisa ngambil langsung dari bodi atau rangka. Nah, misalkan kita ngambil dari kabel warna hijau ini. Kabel warna hijau ini harus pastikan langsung nempel ke tempat klaksonnya ya. Jadi seperti itu. Boleh untuk masanya yang diputus arusnya atau strumnya yang diputus arusnya. Oke. Nah, untuk yang terakhir kita akan pengecekan di lampu rem atau switch rem ya. Mohon maaf nih untuk kameranya kurang jelas. Nah, untuk pengecekan di switch remnya, di sini ada kabel warna hitam dan warna hijau garis kuning. Oke, cara pengecekannya sangat mudah seperti ini. Saya gunakan lampu riting seperti biasa ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini satu. Terus ini adalah kabel hitam, ini adalah arus yang masuk ya. Arus aki 12 volt setelah kunci kontak di-on-kan, ini akan keluar lewat kabel hitam ini, masuk ke sini ya, ke switch rem. Nah, terus yang satunya kita tempel ke bodi motor misalkan ya. Terus kita akan coba kunci kontak on, dan apabila ini hidup berarti jalur di switch remnya atau lampu switch rem belakang itu normal ya, tidak ada kendala. Oke, kita akan coba. Nah, ini pastikan seperti ini ya. Jadi arus aki 12 volt warna hitam, kabel warna hitam ini masuk ke sini ya. Nah, dari sini ketika kita tekan ya, ketika kita tekan maka akan mengeluarkan arus ke sini ya. Oke, dapat dipahami ya para brother semua. Nah, untuk memastikan kita arusnya itu bagus atau tidak ya, untuk memastikan arusnya bagus atau tidaknya, kita masukkan pertama ke sini ya. Terus yang kedua ini tetap di sini ya, di massa. Nah, jadi ada strum ada massa. Nah, ini juga tetap di massa ya, seperti itu. Nah, sekarang ketika kita tekan di bagian ini, baik itu yang depan atau yang belakang, ini kunci kontak di-on-kan. Nah, ketika kita tekan ini pasti hidup ya. Oke, sebentar, kunci kontak kita on-kan dulu ya. Berarti strumnya itu sampai. Nggak pas nih ya. Nah, oke,
Ini ditekan ya. Oke, sekarang kita coba geser ke belakang sedikit biar kelihatan. Nah, jadi untuk memastikan arus aki 12 volt di switch rem, tadi kita cek di kabel warna hitam ada ya. Nah, untuk warna hitam pengecekannya seperti ini ya. Kita langsung tancapkan. Nah, ini oke, kita kunci kontak di off kan ya, ini akan mati. Nah, ini akan mati. Berarti arus aki 12 volt normal ya. Dan pastikan untuk masa atau groundnya, nah ini misalkan kita tempel ke sini atau ke mana aja ya. Jadi tanpa masa tidak akan bisa cek ya. Nah ini, oke. Nah, itu adalah arus yang keluar dari kunci kontak yang masuk ke sini, kabel hitam. Berarti bagus. Nah, untuk pengecekan switch rem ini bagus tidaknya ya, kita masukkan yang masa tetap di sini, kita tempel, kita masukkan ke soket kabel warna kuning hijau garis kuning. Nah, sini. Oke. Ketika kita kunci kontak di on kan dan switch remnya itu ditekan, maka ini akan hidup seperti ini. Nah, itu menandakan switch remnya bagus ya. Nah, untuk kabel ini, kabel warna hijau garis kuning ini akan terparalel ke belakang ya, ke lampu rem belakang. Nah, jadi seperti itu ya para brother semua. Dan juga yang depan sama ya, tidak ada perbedaan. Oke. Nah, jadi seperti ini ya para brother, cara menandakan switch rem ini masih bagus atau tidaknya. Dan pastikan arus aki 12 volt yang keluar setelah kunci kontak on dengan kabel warna hitam itu bagus. Oke. Oke, apabila ada pertanyaan para brother dan mas bro semua, silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi. Saya tuliskan juga nomor telepon dan WA-nya di 0858 634 9419. Dan mohon ya untuk bantu subscribe, like, dan komennya. Oke, kita akan sharing ya para brother semua. Dan untuk jalur lampu kilometer itu sama ya, pada dasarnya kita ngambil arusnya itu dari kabel keluaran setelah kunci kontak arus aki ya, untuk jalur lampu kilometer. Dan pastikan masa-masanya itu tersambung atau groundnya. Oke, semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua dan semoga berhasil.